Sobat, adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menciptakan atau membentuk para pemimpin dari generasi-generasi muda. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan SMP Strada Slamet Riyadi Tangerang menyelenggarakan leadership training untuk pengurus OSIS. Setelah beberapa jam berlangsung, saya beri tantangan kepada mereka. Tantangannya adalah, silakan buat 1 menit atau 60 detik video untuk mereview apa yang kalian dapatkan dari leadership training yang diselenggarakan secara virtual tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata mereka menerima tantangan tersebut dan hasilnya sungguh-sungguh memuaskan bagi saya. Kemudian tujuan yang kedua sebenarnya juga adalah saya mau melihat seperti apa mereka berlatih public speaking secara virtual. Kelas 7, kelas 8 mereka melakukan secara bebas. Saya beri waktu beberapa jam ke depan, kemudian dikumpulkan. Sangat-sangat ketat persaingan mereka. Kelas 7, kelas 8 mereka berlomba-lomba. Anda mungkin juga penasaran. Selamat menyaksikan. Nama saya Selan Beatrice Aprikani, saya dari kelas 7D, dan saya dari SMP Strada Slamet Riyadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang pengalaman saya saat mengikuti Zoom LTK pada hari Senin kemarin. Di Zoom LTK kemarin, saya banyak belajar tentang hal-hal kepemimpinan. Saya belajar bagaimana menjadi pemimpin yang terdepan dan penggerak. Saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan berhasil dan baik. Saya juga belajar tentang growth-minded dan fixed-minded, problem solving, perbedaan pemimpin, dan juga bos. Makna LTK untuk saya adalah, LTK sangat bermanfaat dan menambah kepercayaan diri saya. LTK ini juga membuat saya tahu bagaimana cara memimpin atau mengurus sebuah organisasi dengan baik. Prinsip kepemimpinan yang saya hidupi sebagai anggota pengurus OSIS adalah pribadi yang mau bertanggung jawab, jujur, disiplin, percaya diri, mau membantu dan melayani, dan juga memiliki pikiran yang growth-minded. Pesan saya terhadap LTK virtual ini adalah, LTK virtual ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman lainnya untuk menambah kepercayaan diri dan mengetahui bagaimana caranya menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi yang baik. Dan pembicaranya pun membawa acara ini dengan sangat baik dan membuat acara ini menjadi menarik dan menyenangkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Halo, perkenalkan nama saya Angela Renata Lintan Lesmana. Saya dari SMP Strada Slamet Riyadi. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing tentang LTK pada hari Senin kemarin. Saat LTK kemarin, saya belajar banyak tentang hal kepemimpinan. Saya juga belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Saya juga belajar tentang perbedaan pemimpin dan bos. LTK kemarin sangat bermanfaat untuk menambah kepercayaan diri saya. LTK ini juga membuat saya tahu bagaimana cara untuk memimpin sebuah organisasi dengan baik dan benar. Prinsip kepemimpinan yang saya hidupi sebagai pengurus OSIS adalah pribadi yang mau bertanggung jawab, jujur, disiplin, bijaksana, percaya diri, dan memiliki pikiran growth minded. Kesan saya terhadap LTK virtual ini adalah, ini sangat bermanfaat dan membantu bagi teman-teman pengurus OSIS lainnya untuk mengetahui cara untuk memimpin dan mengurus organisasi dengan baik. Sekian dari saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kata yang kurang mengenakan. Halo, nama saya Adolfin Elti Inandenan Hilulu Daily atau biasa dipanggil Inun. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai seksi media sosial. Menurut saya, material LTK tadi adalah tentang dasar kepemimpinan dan prinsip pemimpin yang dihidupi sebagai pengurus OSIS, yaitu selain percaya pada para anggota, berkomunikasi lebih banyak agar tidak terjadinya kesalahpahaman, berpikiran bahwa kekurangan bukan penghalang, melainkan langkah untuk menjadi individu yang lebih baik, tidak bersikap sebagai bos, tapi sebagai pemimpin, yaitu mengajar dan juga belajar bersama para anggota lain, lebih bertanggung jawab
melakukan hal baru di luar zona nyaman dan memiliki pemikiran growth mindset atau pemikiran bahwa sebelum kita berusaha, kita akan bisa. Makna LDK pribadi saya adalah cara-cara menjadi pemimpin yang baik, bijak, dan benar. Pesan saya terhadap LDK ini adalah menjadi mudah. Penjelasan yang diberikan oleh Kanix dan Pak Kamil dapat dimengerti dengan jelas karena bahasa yang digunakan adalah bahasa umum. Juga karena Kanix dan Pak Kamil menggunakan properti seperti galon dan fisik hidup. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Kanix dan Pak Kamil karena telah membantu kami para pengurus OSIS lebih mengetahui cara menjadi pemimpin yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kisha Putri Dina. Saya dari SMP Sadar Slamet Riyadi. Menurut saya di LDK hari ini sangat menyenangkan karena membantu saya mempelajari lebih dalam lagi siapa itu seorang pemimpin, apa itu mindset, apa tugas dari pemimpin OSIS, dan juga komunikasi antar sesama. Di LDK hari ini juga membantu saya mempelajari lebih dalam lagi apa peran saya sebagai seorang pemimpin OSIS, dan juga membantu saya mengenal anggota-anggota OSIS yang ada di SMP Sadar Slamet Riyadi. Prinsip kepemimpinan yang saya pelajari di LDK hari ini adalah pastinya seorang pemimpin OSIS harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah dipercayai oleh pihak sekolah kepada kita. Dan juga seorang pemimpin OSIS tidak boleh memikirkan tujuannya sendiri, melainkan tujuannya bersama anggota-anggota yang lain, agar organisasi tersebut maju secara bersama-sama. Kesan saya di LDK virtual hari ini adalah penjelasan dan poin penting yang tersampaikan dengan baik, walaupun LDK tersebut dijalankan secara virtual. Dan juga dengan penjelasan dan poin-poin penting tersebut membuat saya dan anggota-anggota OSIS yang lainnya lebih paham dan lebih mengerti apa saja tugas-tugas kita dan peran-peran kita sebagai seorang pemimpin OSIS. Itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, saya Reinhard, kelas 7A. Sesi upacara saya akan menjelaskan arti LDK ini. LDK itu latihan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi teladan yang baik bagi anggota-anggotanya. Materi LDK singkat hari ini itu apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin, hal yang harus diketahui oleh OSIS, dan lain sebagainya. Prinsip yang harus dihidupi di OSIS adalah sifat pemimpin, mindset, skill set, tool set, dan tugasnya sesuai jabatannya di OSIS, dan lain sebagainya. Kesan saya di LDK virtual ini adalah semoga LDK virtual ini dapat berguna untuk saya ke depannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Anandina Daniela, menjabat sebagai si rohani di pengurus OSIS SMP Sadar Slamet Riyadi. Selama mengikuti LDK ini, saya mendapatkan banyak sekali materi yang pastinya sangat berguna bagi saya, terutama bagi peran saya di dalam pengurus OSIS. Kami diajarkan bahwa sebagai pemimpin, kita harus mampu menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekannya, bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, mampu bekerja sama dengan baik bersama rekan-rekannya, dan juga harus mampu menyelesaikan masalah dengan sabar dan pantang menyerah. Untuk saya pribadi, dengan adanya LDK ini, saya menjadi lebih berani dan yakin dalam mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pesan saya selama mengikuti LDK ini adalah saya sangat senang dan puas karena materi yang diberikan mudah untuk dimengerti, sehingga juga mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjadi pengurus OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Agnes Batari Aryo Putri dari kelas 7D dan dari sekolah SMP Sadar Slamet Riyadi. Hari ini saya akan sharing
sharing pendapat saya saat Zoom LDK hari Senin kemarin. Pada Zoom LDK kemarin, saya banyak belajar dan mengetahui tentang hal kepemimpinan. Saya juga belajar cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Saya juga belajar perbedaan pemimpin dan bos. LDK kemarin sangatlah bermanfaat bagi saya karena dapat menambah kepercayaan diri. Zoom LDK ini membuat saya tahu cara memimpin suatu organisasi dengan baik dan benar. Prinsip kepemimpinan yang saya hadapi sebagai pengurus OSIS adalah pribadi yang bertanggung jawab, unggul, jujur, dan disiplin. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata yang salah dan yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ada inspirasi, semoga berdaya guna bagi Anda juga. Saya tetap mohon dukungan Anda untuk membesarkan channel ini. Silakan di subscribe, dikomentari, atau dibagikan kepada teman-teman yang dianggap berguna. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu.